Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang bidadari dan pernikahan di surga. Nah, kata Allah, walahum fiha azwaj, yaitu pasangan-pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga akan Allah Ta'ala berikan pasangan. Baik pasangan tersebut manusia, lebih-lebih yang pastinya adalah bidadari. Jadi tidak ada bujangan di surga. Di surga semua pasti punya pasangan, dan pasangan tersebut disifati mutahharo. Mutahharo itu artinya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah akan kita sebutkan maksud-maksudnya dan keutamaan bidadari di surga. Kemudian di Quran seringkali kita mendapatkan kata hurun ain. Ada hur, ada ain. Itu bidadari. Hur ain mencakup dua hal, yaitu putih mata yang amat pekat dan kepekatan warna yang menyertainya. Jadi bidadari punya mata, hitamnya itu hitam sekali, putihnya juga jernih sekali, sehingga diperolehlah gambaran keduanya masing-masing saling memberikan keindahan. Kalau kita melihat ada perempuan matanya itu sangat jernih, bulu matanya itu lentik, panjang, kita akan menyukainya. Pakai cadar padahal, tidak lihat semuanya, baru matanya saja itu udah bisa buat terfitnah. Dan bidadari disebut hur'ain itu karena ada lafal hura, menunjukkan mata perempuan muda, bagus, menunjukkan kemolekan, menunjukkan kecantikan. Dan bagian hitam matanya sangat indah, pas serasi. Maka ini disebut hur'ain sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kazalika wazawajnahum bihurin ain. Demikianlah kami nikahkan mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Kemudian di surah At-Tur kata Allah Azza wa Jalla, muttaqiina ala sururin masfufa wazawajnahum bihurin ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Ikhwatal iman, bidadari ini bukan malaikat, bukan jin, bukan pula manusia. Ya, bidadari punya tugas tersendiri dan khusus di surga Allah Ta'ala. Jadi tidak disamakan dengan yang lain. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mensifati penghuni surga. Kata beliau SAW, la yabulun, wa la yataghawwatun, wa la yatfilun, wa la yamtakhitun. Pertama, penghuni surga itu tidak buang air kecil. Wa la yataghawwatun, tidak buang air besar walaupun banyak makan. Kita ini makan dan minum di kehidupan dunia, ini tujuannya kan bertahan hidup. Tapi di akhirat tujuan kita makan untuk nikmat. Sebanyak-banyaknya kita makan untuk kenikmatan dan tidak akan pernah habis kenikmatan itu. Itu bedanya di dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat itu kekal. Kemudian penghuni surga, wala yatfilun, tidak meludah, tidak membuang kotoran dari kemaluan maupun dari mulut, wala yamtakhitun, dan tidak beringus. Ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu tidak berpenyakit sama sekali. Badannya sehat bugar terus. Dan penghuni surga akan selalu berusia 33 tahun. Tidak ada tua renta di surga. Kakek-kakek, nenek-nenek tidak ada di surga. Semuanya muda. Dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Makanya penghuni dunia dari laki-laki muslim dilarang untuk menggunakan perhiasan emas. Karena itu adalah wadah minuman dan makanan kita di surga. Lihat sisir saja terbuat dari emas. Waroshun al-misik, keringat mereka adalah misik. Wa majamiruhum al-alwa, perapian mereka adalah gaharu. Wa azwajuhum al-hurul ain, dan istri-istri mereka adalah para bidadari. Minimal penghuni surga punya istri 2. Nanti kita sebutkan hadisnya insya Allah. Dan penghuni surga itu bentuknya, yang laki-laki itu seperti rupa bapak mereka Adam alaihissalatu wassalam, yang tingginya 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya 7 hasta. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang penghuni surga yang tingkatnya paling rendah. Summa yadkhulu baitahu, kemudian penghuni surga yang paling rendah itu masuk ke dalam rumahnya, yaitu di surga. Tentu setelah diberikan azab di neraka sebelumnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril ain. Setelah itu masuklah 2 orang istrinya dari kalangan bidadari. Lalu kedua bidadari ini berkata,
Alhamdulillahillazi ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Jadi keberadaan mereka itu yaitu khusus untuk penghuni surga, bidadari itu. Dan nanti akan ada dalil bahwasanya para bidadari sangat setia dan akan menundukkan pandangan kepada para lelaki lain sampai kapanpun. Maka berkatalah penghuni surga itu, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti apa yang telah dianugerahkan kepadaku. Maksudnya teman-teman, orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga karena saking lamanya dia di neraka. Dan ketika dosa-dosanya sudah terhapus, maka dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke surga. Dan ketika mendapatkan kenikmatan itu, saking gembiranya dia sampai dia merasa orang yang paling beruntung yang pernah ada. Makanya dia bilang, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti saya. Padahal kalau dia mau ziarah ke tetangganya, dia ini yang paling kecil, paling rendah di surga. Itu saking bangganya ini orang. Apalagi dengan derajat yang tertinggi, bersama dengan para nabi, solihin, syuhada, siddiqin, Masya Allah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita menuju masalah sifat-sifat para bidadari yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, bidadari surgawi ini pandangan matanya tidak liar. Kata Allah Azza wa Jalla di surah As-Saffat, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka, yaitu penghuni surga, ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu